Dan untuk mengulas dampak perang Rusia dan Ukraina dan ketidakpastian global terhadap harga sejumlah barang serta aktivitas ekspor impor Indonesia, kami telah tersambung dengan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan. Halo Pak Kasan, selamat siang Pak Kasan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Kasan, ini kan kalau kita Ya, lihat begitu ya Pak, ini konflik geopolitik Rusia dan Ukraina ini belum jelas kapan akan berakhirnya begitu. Tapi sebetulnya Pak, seberapa besar dampak perdagangan antara Indonesia dengan Rusia dan Ukraina? Karena kalau kita lihat begitu Pak, di tahun ini Indonesia ini untuk ekspornya sendiri mengalami defisit begitu kedua negara tersebut. Sementara di tahun lalu kita berhasil mencatatkan surplus. Kira-kira seperti apa pandangan Bapak? ya, terima kasih, Mbak. Kalau kita perhatikan direct perdagangan kita dengan kedua negara, memang dari sisi porsi atau share-nya kan kita tidak sampai 1% dari total ekspor kita ke dunia, baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Hanya memang sebelum pandemi kita selalu mengalami defisit baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Tetapi begitu ada pandemi, nah mulai terpengaruh. Lalu kemudian pada saat terjadi perang, ini juga dampak yang besar tentu adalah bilateral trade yang langsung antara kita dengan Ukraina terutama. Justru kalau saya catat begitu perang ini, maka salah satu komoditi yang selama ini kita impor dari Ukraina yaitu gandum, tentu ini sangat terdampak. Sehingga posisinya justru kita dengan Ukraina berbalik menjadi surplus. Nah, sebaliknya dengan Rusia, memang kita perdagangan setelah perang ini masih tetap berjalan, karena ada beberapa produk yang kemudian juga tetap diimpor dari Rusia. Salah satunya adalah misalnya produk besi baja. Di samping tentu ada yang lain ya, misalnya pupuk. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dampak langsungnya sih tidak besar, karena tadi porsi kita dengan kedua negara ini tidak besar. Cuman yang kita rasakan adalah efek domino yang secara tidak langsung. Yaitu apa? Tadi sudah disampaikan di beberapa fakta dan data adalah harga pangan terutama, lalu kemudian harga energi tentunya. Jadi imbas yang tidak langsung ini yang kemudian kita rasakan, termasuk dalam konteks sumber tadi salah satunya gandum. Tentu ini juga kemudian kita akan lihat itu terjadi pengalihan impor dari Ukraina ke negara lainnya. Dalam hal ini saya catat misalnya begitu perang, begitu pasokan gandum dari Ukraina terhenti, lalu kemudian teman-teman pelaku usaha kemudian melakukan shifting untuk mengimpor gandum dari negara lain seperti ada dari Australia, ada dari negara Amerika Latin. Nah, ini semua saya kira bagian dari pola bagaimana kita mengantisipasi dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Memang harga ini terjadi kenaikan, dan saya kira kalau untuk kasus gandum dari sisi pasokan sampai sekarang saya sudah komunikasi juga dengan Pak Prengki, dan memang sekarang pasokan dunia untuk gandum sedang baik sebenarnya karena produksinya cukup bagus. Nah, sehingga untuk beberapa harga pangan ini saya melihat bahwa indeks harga pangan ini di saat ini dan tahun ke depan trennya akan mulai mengalami sedikit penurunan sebenarnya, karena fixed price-nya sudah terlewati hampir semua komoditi. Nah, sehingga antisipasi untuk harga-harga pangan ini tentu dari sisi dalam negeri yang selama kita bisa pasok itu harusnya tidak ada masalah. Yang kita antisipasi tentu beberapa produk pangan yang terutama bersumber dari negara lain, dan ini pun saya kira sudah kita bisa lihat
termasuk di dalam hal ini adalah gandum, teman-teman di industri pengolahan gandum menjadi tepung terigu misalnya, saya kira itu sudah memperhitungkan ini. Dan saya mencatat harga gandum pada hari ini juga sudah turun dari bulan-bulan sebelumnya. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Kasan, tapi kalau kita lihat juga Pak, ini akibat dari perang Rusia-Ukraina ini bukan hanya pangan Pak yang terdampak, tapi juga ada pupuk begitu. Karena kalau kita lihat begitu, kita itu mendapatkan kalium dari Rusia. Nah sebetulnya untuk kondisi sekarang ini seperti apa Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau catatan kita tetap yang perdagangan yang terjadi kita dengan Rusia ini bahkan sampai bulan Mei ini tetap ada kenaikan, termasuk yang pupuk diantaranya dan besi baja. Tapi dengan Ukraina kan setelah kemarin ada kesepakatan untuk kembali mengeluarkan gandum di antaranya, saya kira itu akan mempengaruhi ya terhadap situasi pasokan pangan ini. Jadi karena harga ini juga saling terkait, tetap kita ada transaksi meskipun memang dengan sedikit harga yang mengalami kenaikan. Nah tentu dampak selanjutnya kalau input berupa pupuk mengalami kenaikan, nah tentu ini akan berdampak kepada nanti cost ya dari cost input ini, lalu kemudian ke barang akhirnya atau produk yang dihasilkan dari penanaman yang menggunakan pupuk sebagai bahan baku untuk melakukan produksi pertanian tersebut gitu Mbak. Baik, tapi untuk pasokan sendiri saat ini apakah aman begitu Pak Kasan? Seperti saya sampaikan, kecuali dari Ukraina yang terutama gandum, saya mencatat dari perdagangan kita dengan Rusia ya, baik ekspor kita maupun impor kita dari Rusia ini, bahkan di Januari Mei ini kan kita impor dari Rusia itu naik 65%. Jadi sebenarnya tidak terlalu terpengaruh bilateral perdagangan kita dengan Rusia. Yang justru sangat terpengaruh adalah perdagangan kita dengan Ukraina. Karena dengan Ukraina ekspor kita drop sekitar 80%, lalu impor kita juga drop sekitar 45%. Tapi dengan Rusia tidak ada penurunan yang signifikan, baik ekspor kita ke Rusia maupun impor kita dari Rusia. Baik, Pak Kasan, ini kan kalau kita lihat begitu ya Pak, sejumlah komoditas pangan gitu yang diimpor dari Rusia dan juga Ukraina memang sebetulnya terganggu walau sebetulnya aman begitu ya Pak. Dan kalau kita lihat juga sejumlah negara lain pun ada yang memang melarang untuk ekspor pangan. Sebetulnya untuk pemerintah kita sendiri ini mengamankan pasokan komoditas pangan impor yang terdampak perang Rusia-Ukraina seperti apa Pak? Ya, pertama Mbak, upaya kita tentu dari pemerintah ini dalam situasi seperti ini yang dilakukan adalah hubungan government to government. Jadi saya kira kita mencatat beberapa case selama konflik ini ya, terutama untuk negara-negara yang menjadi mitra kita ya, terutama misalnya dengan India, dengan Pakistan, dengan Cina, itu kan diplomasi atau komunikasi government to government yang dilakukan untuk sama-sama mengamankan pasokan atau kebutuhan pangan. Upaya kedua, kita juga belum lama ini di bulan Juni yang lalu di KTM WTO juga sudah disepakati bahwa untuk ekspor, impor atau perdagangan pangan yang sifatnya untuk non komersial dalam kerangka memenuhi kebutuhan pangan global itu sudah disepakati dilarang untuk melakukan proteksi oleh masing-masing negara. Artinya dalam konteks program pangan di bawah naungan UN misalnya, untuk kepentingan kemanusiaan itu
sudah disepakati Baik. tidak boleh lagi melakukan larangan-larangan seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi saya kira ini juga basis bagi semua negara untuk bisa memastikan pasokan kebutuhan pangan antar negara ini bisa berjalan gitu, Mbak. Baik.